Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cica Puspita Arum, mahasiswa KKN Desa Langgar, Dusun Karangsari, Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Di KKN Terintegrasi UNY 2020 ini, saya akan mencoba membuat video tutorial cara penggunaan aplikasi fisika sesuai bidang keahlian saya. Setelah kemarin saya membuat tutorial tentang aplikasi Restudinpi dan Scratch, di video yang ketiga ini, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi QGIS. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit gambaran bagaimana membuat peta persebaran gempa menggunakan aplikasi Quantum GIS. QGIS, apakah teman-teman sebelumnya sudah tahu apa itu QGIS? Quantum GIS, atau lebih dikenal dengan singkatan QGIS, merupakan salah satu perangkat lunak sistem informasi geografis atau SIG berbasis open source dengan lisensi di bawah GNU General Public License yang dapat dijalankan dalam berbagai sistem operasi. QGIS bertujuan menjadi GIS yang mudah digunakan dengan menyediakan fungsi dan fitur umum. QGIS dapat dijalankan pada Linux, Unix, Mac OS, Windows, serta Android. Di sini dapat kita lihat beberapa kelebihan dari QGIS. Yang pertama adalah gratis, tidak membutuhkan biaya untuk proses instalasi dan penggunaan program. Yang kedua adalah bebas, dapat menambah dan memodifikasi fungsi dalam QGIS. Yang ketiga, terus berkembang. Setiap orang dapat menambah fitur baru dan penyempurnaan aplikasi. Yang selanjutnya, ketersediaan dokumen panduan dan pertolongan. Pendukung panduan dan bantuan terhadap permasalahan yang tersedia secara online dan dapat diunduh dalam bentuk dokumen. Yang terakhir adalah multi sistem operasi, yaitu dapat diinstal di Mac OS, Windows, Linux, dan Android versi beta. Berikut merupakan gambaran sedikit tentang tutorial cara membuat peta persebaran gempa menggunakan aplikasi QGIS. Ya, di tutorial ini saya akan mencoba membuat peta persebaran gempa menggunakan aplikasi QGIS. Sebelum membuat peta persebaran gempa, terlebih dahulu kita harus memiliki data gempa dan peta Indonesia. Data gempa ini bisa diperoleh dari website BMKG atau websitenya IRIS. Untuk link memperoleh data gempa serta peta Indonesia ini, saya akan taruh di deskripsi dari video ini. Untuk data gempa yang saya gunakan pada video ini adalah data gempa Pulau Sumatera yang saya download dari websitenya BMKG. Setelah memiliki data gempa serta peta Indonesia, maka kita buka aplikasi. Tampilan aplikasi QGIS seperti ini. Kemudian untuk menampilkan data gempanya, kita klik ini. Kemudian kita cari di mana menyimpan file data gempa. File data gempa ini disimpan dalam Excel dalam bentuk CSV. Kita klik, kita open. Kemudian kita di sini pilih CSV. Di sini terdapat longitude, latitude. Di sini pada kolom pertama adalah tanggal terjadinya gempa. Selanjutnya adalah waktu terjadinya gempa. Ada longitude, latitude, kedalaman gempa, magnitude gempa, serta wilayah dari gempa tersebut. Tanggal selanjutnya adalah kita klik. Untuk sistem koordinat referensi kita pakai WGS 84. Kemudian kita klik OK. Maka di sini sudah muncul data-data gempa Pulau Sumatera tadi. Langkah selanjutnya adalah Indonesia ke dalam QGIS. Seperti ini. Kemudian atur Pulau Sumatera ini kita bagian Pulau Sumatera. Nah, di sini peta Indonesianya masih di atas dan data gempanya masih di bawah peta ini. Langkah selanjutnya adalah kita klik. Di sini sudah muncul data gempa dari Pulau Sumatera yang diperoleh dari BMKG. Seperti ini. Ini warnanya masih sama. Kemudian untuk mengatur untuk dapat membedakan gempa dengan magnitude sekian, maka kita harus membedakan warna antar besar kecilnya magnitude. Caranya adalah dengan pada data gempa Sumatera, kemudian kita klik properti. Untuk selanjutnya yang single simbol dengan graduated
Nah, selanjutnya kolom di sini adalah kolom tadi kita menginput apa. Tadi yang saya input adalah magnitude, sehingga kita magnitude. Klik magnitude. Sebentar. Selanjutnya setelah itu kita bisa rubah di sini besar dari tanda bulatan. Misalkan kita besarkan menjadi 3. Kemudian kita klik OK. Di sini warna juga ada biru, hijau, di sini saya pilih merah. Kemudian di sini adalah untuk mengklasifikasikannya. Kita klik. Di sini dapat range dari klasifikasi sendiri. Bisa kita ubah. Di sini 3 sampai 3,54, 3 sampai 4,0, kemudian terakhir 5,1 sampai 5,7. Di sini juga bisa kita range-nya kita buat 3 saja cukup. Di sini 3 sampai 3,9, 3,9 sampai 4,8, 4,8 sampai 5,7. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa melihat antar titik sudah memiliki warna yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa besar dari magnitude antar warna itu berbeda-berbeda. Sudah seperti ini. Kemudian langkah adalah cara menampilkan peta ini untuk kita ambil sebagai format JPG. Langkah yang pertama adalah kita simpan dulu ini proyeknya. Save, kita beri judul di sini peta gempa Sumatera. Kemudian kita klik OK. Ini kemudian akan muncul seperti ini. Untuk menampilkan peta yang sudah tadi kita buat, kita klik ini. Kemudian kita drag sini. Kemudian sudah muncul peta Indonesia yang berisi data gempa. Selanjutnya, untuk mengatur peta ini, kita bisa di sini mencari raster. Grid di sini. Grid ini untuk memberi garis-garis pada peta. Kita misalkan di sini X di 4 garis, kemudian Y 4 garis, ini juga sama 4 garis, ini juga kita buat 4 garis. Di sini sudah terdapat garis-garis pada peta. Selanjutnya untuk mempercantik kita tambah, misalkan kita maka sudah terbingkai peta Indonesia ini menggunakan bingkai zebra. Untuk koordinat sendiri bisa kita pilih juga atau desimal menit atau desimal minute second. Di sini saya pilih minute second. Kemudian untuk koordinat sendiri ini masih berada di luar peta. Di sini kita atur figure. Semua yang di luar figure kita atur menjadi figure. Di dalam figure, di bagian bawah juga kita atur. Dan dapat dilihat di sini semua koordinat sudah berada di dalam figure. Seperti itu. Kemudian untuk menambahkan teks, ini bisa digunakan untuk menjadi judul peta. Kita klik ini. Kemudian kita ganti di sini. Peta persebaran gempa Pulau Sumatera.
Kemudian untuk hurufnya bisa kita di sini kita bold, kita bisa mengaturnya, misalkan kita ganti 10. Oke. Kemudian di sini bisa kita tengahkan, kita menjadikan seperti ini. Ini sudah menjadi judul dari peta persebaran gempa Pulau Sumatera. Kemudian untuk menambahkan legend di sini, untuk menambahkan keterangan dari magnitude ini, maka kita klik icon ini. Kemudian kita seperti ini. Oke. Ini legenda dari peta ini. Kemudian ini terdapat banyak sekali data. Kemudian untuk menghapus ini kita bisa atur di sini. Kita klik di sini dulu per hari, otomatisnya kita hilangkan. Kemudian kita share, kemudian kita kurangi. Oke, maka di sini sudah terlihat hanya 3 data magnitude. Untuk kita taruh di pojok sini. Kemudian untuk mengganti judul, di dalam tulisan legenda kita ganti dengan magnitude. Oke, ini sudah magnitude. Kemudian kita buat maka di sini sudah terlihat magnitude data gempa Sumatera BMKG. Ini untuk range dari magnitudenya sendiri. Ini ada judul petanya, kemudian ini petanya. Ini sudah jadi peta persebaran gempa Pulau Sumatera. Langkah selanjutnya adalah untuk menampilkan data ini dalam bentuk JPG atau PDF. Kita bisa klik icon ini, kemudian kita save di sini peta persebaran gempa Sumatera. Kemudian kita save, kemudian kita klik save lagi. Ini sudah terlihat persebaran gempa Pulau Sumatera. Dapat dilihat bahwa di sini ada keterangan magnitude, ini judul petanya, kemudian ini merupakan koordinatnya, dan ini merupakan keseluruhan peta persebaran gempa Pulau Sumatera. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial cara penggunaan aplikasi QGIS untuk membuat peta persebaran gempa Pulau Sumatera. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.